Baik, berikutnya akan kita lihat sejarah ringkas dari bahasa Java. Once upon a time. Nah, jadi kalau kita bercerita dongeng biasanya akan diawali dengan pada zaman dahulu kala. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah once upon a time. Nah, jadi bahasa Java ini dimulai dari sejak tahun 1990. Nah, perusahaan yang memulainya adalah Sun Microsystem. Jadi mereka membuat suatu research project, nah untuk memperluas kemampuan komputasi dari perangkat elektronik seperti VCR dan TV. Nah, pada saat itu mereka yakin bahwa perangkat elektronik yang ada dan komputer itu bisa saling terkoneksi. Nah, namun pada saat itu mereka masih menggunakan bahasa C dan C++. Namun sayangnya mereka merasa bahasa C dan C++ ini terbatas kemampuannya dari sisi komputasi untuk mengaitkan antar satu perangkat dengan perangkat lain. Jadi mereka frustasi dengan bahasa C dan C++ pada saat itu ya. Jadi namun pada saat ini C++ jauh lebih berbeda daripada pada saat itu. Jadi mereka yakin bahwa dengan adanya mikroprosesor, mereka bisa membuat perangkat elektronik menjadi semakin pintar. Jadi di dalam rumah itu bisa saling terkoneksi. Nah, contohnya misalnya kalau kita lihat gambar ini ada home entertainment ya, TV, kemudian ada speakernya. Nah, kalau dulu itu sifatnya individu. Nah, mungkin kalau sekarang udah ada smart TV, tinggal kita koneksikan TV tersebut menggunakan internet atau menggunakan koneksi Bluetooth, maka kita sudah bisa mengubah ya siaran yang ada pada TV tersebut. Ya, jadi kita bisa melakukan browsing juga dengan TV. Jadi saat ini memang perangkat TV ini sudah smart, sudah sangat terkoneksi. Nah, namun pada zaman 90-an tersebut, TV ya masih TV tabung yang biasa. Nah, sehingga dengan munculnya mikroprosesor, para penemu di perusahaan Sun Microsystem ini yakin bahwa perangkat-perangkat elektronik yang ada sekarang itu bisa saling dikoneksikan. Nah, juga misalnya kalau kita lihat di sini contohnya ada lightning ya untuk lampu. Nah, mungkin kalau zaman dulu lampu cuma pakai saklar aja. Jadi tinggal kita ceklek, saklarnya hidup, ceklek lagi mati. Nah, namun sekarang lampu pun kita bisa membuatnya secara otomatis. Kita bisa mengontrol. Nah, jadi lampu tersebut bisa kita kontrol menggunakan aplikasi, misalnya apakah aplikasi web ataukah aplikasi mobile pada smartphone. Jadi kalau udah malam, nah kita set, oh hidup. Nah, kalau siang, mati. Seperti itu. Nah, contoh lainnya lagi kamera. Nah, kalau dulu kamera ya sifatnya individual ya. Nah, namun sekarang ada istilah yang namanya video kamera, CCTV. Kita bisa meletakkan CCTV untuk mengkontrol rumah kita. Jadi kalaupun misalnya kita keluar kota, kita bisa tahu kondisi rumah kita itu seperti apa. Jadi itulah cita-cita daripada penemu-penemu yang ada di perusahaan Sun Microsystem yang ingin membuat perangkat-perangkat tersebut menjadi saling terkoneksi dan menjadi semakin pintar. Nah, uh, jadi di perusahaan Sun Microsystem ini ya ada tim pembangun software. Nah, mereka beri nama tim tersebut The Green Team yang diketuai oleh James Gosling. Nah, jadi untuk mencapai cita-cita mereka supaya membuat perangkat menjadi pintar, mereka buatlah suatu project untuk membuat bahasa pemrograman yang baru yang dinamakan sebagai OC. Jadi idenya pada saat itu perangkat yang berbeda, CPU itu bisa saling terkoneksi dan berbagi melalui satu bahasa yang sama. Nah, jadi sekarang ini James Gosling itu dianggap sebagai
the father of Java. Jadi dia yang menemukan ide tersebut pada awalnya. Nah, namun sayangnya sewaktu mereka membuat bahasa Ok ini, ternyata pada saat itu sudah ada bahasa lain yang bernama Ok. Nah, sehingga akhirnya mereka pun berpikir, ini nggak mungkin kan namanya sama. Ya, kita kan kalaupun ingin menamakan sesuatu kan kita tidak ingin sama dengan yang lain. Jadi pasti sesuatu hal yang berbeda. Apa yang kita ciptakan itu berbeda dengan yang lain. Nah, akhirnya mereka pun ya istilahnya kalau yang namanya programmer itu nggak jauh-jauh dari kopi. Jadi mereka duduklah di warung kopi dan akhirnya terpikirlah satu nama yang baru yang dinamakan Java. Ya, jadi kenapa namanya Java? Jadi mereka berpikir dari kopi. Mungkin kopinya pada saat itu berasal dari Pulau Jawa, makanya the coffee bean atau istilahnya biji kopinya mungkin berasal dari Pulau Jawa, sehingga mereka pun terpikir untuk menamakan bahasa pemrograman yang mereka ciptakan itu dengan nama Java. Makanya kalau kalian melihat logo daripada bahasa Java itu ada cangkir, kemudian ada uap air panasnya. Ya, jadi itu sebetulnya untuk melambangkan bahwa Java itu asal muasalnya dari kopi, nama kopi. Nah, namun sayangnya ide mereka tersebut masih terlalu awal. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang belum tertarik untuk mengadopsi ide mereka tersebut. Nah, akhirnya dengan kemunculan World Wide Web atau yang kita kenal sekarang sebagai internet, ya, maka bahasa ini mulai naik daun istilahnya. Kenapa? Karena dengan adanya bahasa Ok, kita bisa menambahkan banyak fungsi pada suatu situs web. Nah, pada awalnya dengan adanya World Wide Web tersebut atau internet, ya, bahasa Ok ini digunakan hanya untuk membuat applet saja. Nah, kemudian ternyata sejak berubah nama menjadi Java, Java pun mulai dikenal luas. Sesudah Java ini, teknologi Java itu dimasukkan ke dalam browser Netscape. Jadi pada zaman dahulu itu ada browser yang namanya Netscape ya. Kalau sekarang mungkin tidak ada lagi, tapi Netscape ini dulu adalah browser yang paling banyak penggunanya. Mungkin kalau sekarang itu sudah beralih menjadi Chrome, ya, Google Chrome. Nah, sejak bahasa Ok ataupun bahasa Java ini mulai digunakan oleh banyak perangkat, ya, jadi mulailah perusahaan lain tertarik untuk membeli saham daripada Sun Microsystem. Akhirnya pada tahun 2010, Oracle mengambil alih Sun Microsystem. Sehingga kalau dulu bahasa Java itu dirilis oleh perusahaan Sun Microsystem, nah sekarang dirilis oleh perusahaan Oracle. Jadi perusahaan Oracle ini adalah basisnya pada database ya, Oracle Database Server. Nah, gambar ini adalah Duck. Jadi Duck ini adalah maskotnya bahasa Java. Dan Duck ini diciptakan oleh graphic artist dari tim Green tadi, Dream Team, yang bernama Joey Palrang. Nah, kalau kita lihat histori daripada versi-versi bahasa Java, itu sangat banyak ya, karena sudah 25 tahun, jadi versinya pun itu sudah sangat banyak. Nah, kalau kita lihat di sini, versi Java bermula dari tahun 95, kemudian 96, 97 dengan versi JDK 1.1, 98 dengan versi JDK 1.2. Nah, keunikannya dari sejak JDK versi 1.2 itu Java ini sudah dikenal sebagai Java 2 atau Java 2.
Ya, jadi kalau misalnya dibilang Java 2 itu berarti versinya adalah versi Java 1.2. Kemudian pada tahun 2000 itu JDK 1.4. Nah, itu juga dikenal sebagai Java 4. Nah, hingga pada tahun 2011 sejak diambil alih oleh Oracle, dirilislah JDK 7 sehingga namanya disebut Java 8. Nah, pada tahun 2014 dirilis JDK 8. Hingga baru-baru ini ada rilis terbaru dari JDK yaitu JDK 14. Nah, namun untuk praktikumnya dan juga latihan kalian boleh menggunakan JDK 8 atau 11 atau 14 yang tersedia pada website Oracle. Nah, minimal versi yang digunakan itu adalah versi 8 yang memang sudah stabil.